Setelah seminggu saya lahir, mama saya bingung. Mama saya disuruh pergi dari rumah mertuanya setelah papa saya pergi. Nah, beliau bingung mau kemana gitu. Baru ngelahirin, belum selesai masa nifas, saya harus mau kemana. Dan akhirnya sisa tabungan dari kerja di warteg itu, mama saya sewa kontrakan, terus sambil jualan ikan, Mas. Mas tahu saya ada di mana? Di Di sini mana? nih, di punggung. Ya Allah. Digendong di punggung. Dan lebih ajaibnya lagi, Mas tahu, mama angkat saya adalah langganan ikan yang mama saya jual. Oh. Ternyata yang banyak ngasih tips itu adalah orang-orang yang menengah ke bawah. Oh. Pertama, mereka menengah ke bawah itu kan pajaknya masih kecil ya. Iya. Bener juga itu. Ya tanggung jawabnya masih kecil. Terkadang ada orang yang sibuk kayak gitu. Jadi dia nggak sempat, dia udah mesen atau dipesenin sama orang dan kayak gitu. Kalau ada kasih. Kalau tidak bisa ya yang menerima lapangin aja. Hmm. Roma dulu pernah jadi kerja di cleaning service buat toilet gitu ya. Iya, Terus betul. kemudian ojek online gitu. Ya, penjual ikan Nah, asin juga, Mas. penjualan apa? Penjual ikan asin. Penjualan ikan asin. Coba dong, Penjual ST juga, Mas. es teh juga ya. ST juga. Nah, mungkin Mbak Roma, apa sih yang dirasakan Mbak Roma di titik itu gitu? Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Baik. Ketika saya ada di posisi itu, ya Mas ya, yang saya pikirkan pertama kali adalah apakah aku akan mati dalam kondisi yang bukan siapa-siapa. Setiap hari yang saya ulang-ulang dalam pikiran saya tuh seperti itu. Karena ketakutan saya bukan saya miskin, tapi saya mati tanpa melakukan apapun untuk diri saya sendiri yang bisa memberikan banyak hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Kayak gitu. Bukan menjadi superhero ya Mas ya, bukan. Tapi setidaknya ketika saya mati, orang ingatnya saya hal-hal yang baik seperti itu. Jadi nama saya tertinggal di tempat yang terbaik kayak gitu. Setiap hari berulang-ulang seperti itu. Dan ketika saya jadi cleaning service ada satu hal yang menyinggung ego saya gitu loh Mas. Dimana ini agak disensor aja ya sedikit. Ada perbedaan kasta antara suku di situ. Saya bekerjanya itu di sekolah swasta yang lumayan luar biasa mahal kala itu. Dan yang saya perhatikan adalah sekolahnya mereka itu nyaman. Saya bisa punya statement sekolah swasta saya lebih recommended daripada sekolah negeri. Bukan hanya karena pendidikannya, tapi dari kurikulumnya. Pertama, kedua rasa nyamannya. Dan kamar mandi yang mereka miliki jauh berbeda dengan kamar mandi sekolah-sekolah negeri. Kamar mandi di sekolah negeri bisa-bisa itu anak muridnya nggak mau ke toilet. Mohon maaf saya nyebutnya kamar mandi karena saya orang Sumatera. Iya, iya. Jadi toiletnya sekolah yang di Sumatera yang sekolah swasta itu bersih banget Mas. Jadi mereka itu bisa dandan di situ, bisa apa ya istilahnya, pokoknya bersih. Buat tempat mereka buang hajat aja bersih gitu. Kelas mereka nyaman kayak gitu. Itulah kenapa orang-orang swasta itu energinya jauh lebih bagus. Itu yang saya pelajari waktu saya kerja di cleaning service. Saya ngerasa kayak, oh, kok bisa berbeda ya? Apakah karena uang? No. Kayaknya bukan deh, Mas. Kayaknya ada sesuatu yang mereka buat disengaja agar mereka atau murid-murid ini merasa nyaman. Itu yang saya tangkap ya, Mas ya. Yang kedua waktu saya jual ikan asin. Itu di mana di Barom? Di Sibolga, kota saya. Oke. Saya berasal dari Sibolga by the way. Halo orang-orang Sibolga. Jadi di Sibolga ini kota ikan Mas. Kala itu saya masih kuliah. Saya pindah kuliah kayak gitu. Dari sekolah ekonomi ke sekolah seni. Kayak gitu. Jadi waktu di ekonomi saya punya banyak waktu. Nah swasta dan negeri ini dua hal yang berbeda Mas. Ketika saya kuliah swasta, saya punya banyak waktu. Saya jadi tukang fotokopi, saya jadi tukang kerjaan tugas kayak gitu. Terus jual ikan asin juga, semuanya saya lakuin. Yeah. Dan ketika saya jual ikan asin ada satu hal, itu tentang energinya masuk Mas.
Jadi ketika saya menawarkan, halo Bapak, ini ada ikan asin loh Pak, ini enak banget. Saya sendiri yang buat loh Pak, ini kayak gini. Saya nawarin tuh dengan bahagia ya Mas ya. Dia nerima. No comment, no debat, dia langsung terima. Oh ya udah letakin aja. Seminggu kemudian saya bayar ya, kamu datang kemari. Nah saya coba pakai metode energi yang senyumnya kurang gitu loh Mas. Nggak mau dia nerima Mas. Di tempat yang sama. Oh mohon maaf saya nggak terima. Kayak gitu. Nah, kedua kali nyoba saya coba senyum, diterima. Oh, Nah, di situ gara-gara saya senyum ya? Ya, saya mulai nyadar Mas. Pertama adalah nyaman. Kedua, ekspresi. Nah, ketika saya jadi ojol, melayani. Di sini saya belajar Mas. Di ojol saya belajar untuk melayani. Kalau kita ikhlas ke orang lain, ya Mas ya, uang itu akan datang tanpa diminta. Ya. Puncaknya adalah pas saya di ojol. Ketika di ojol saya mikir, kayaknya saya sudah enough deh belajar kayak gini. Beneran selesai Mas. Jadi kita butuh untuk berkata, I'm enough. Aku cukup belajarnya. Aku harus naik ke level selanjutnya. Karena kalau kita nggak sadar, kita nggak akan naik. Kalau kita nggak sadar, di hari ini sudah cukup penderitaannya, kita nggak akan menerima yang rezekinya. Upaya untuk memantaskan diri supaya dipercaya oleh semesta itu udah enough gitu ibaratnya. Iya, kayak kita ngasih tahu semesta, I'm ready. Iya. Aku siap. Tahu. Kayak gitu loh Mas. Jadi ketika kita sudah merasa kita pantas, ngikut gitu loh Mas. Peluang itu datang gitu loh Mas. Nggak tahu. Arahnya dari mana, nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Kalau orang nanya, Rom, kok kamu bisa di situ sih? Padahal kan kamu awalnya nggak kayak gitu. Saya juga nggak tahu. Peluang datang aja. Saya kerjanya cuma usaha, belajar, memantaskan diri, ikhlas, bersyukur, happy, dah selesai. Naburnya udah, nanamnya udah selesai, naburnya udah selesai, gitu Betul, ibaratnya Mas. ya. Cuman yang jadi masalah kan, nggak semua orang dianugerahi kesadaran seperti itu. Aku harus nabur dulu, aku harus memantaskan diri dulu gitu. Pengennya itu langsung ikut sekali kelas, panen. Gitu Wow. kan. Wow, aku juga mau dong. Ini sangat logis. Logis, Semua Mas. orang mengalami kayak gitu prosesnya gitu. Yes, itu betul sih Mas. Dan saya baru baca buku. Di buku itu dia bilang kayak gini. Mungkin teman-teman udah tahu yang belajar di self development, mungkin kenal sama Napoleon Hill. Ya. Napoleon itu Mas ya, Think, Grow and Big, gitu. Dia bilang kayak gini. Manusia itu kebanyakan tetap miskin karena mereka tidak meluangkan waktu untuk diri sendiri di dalam sebuah kesunyian. Kayak gitu ya Mas ya. Karena ketika kita merasa sunyi, otak kita itu jauh bekerja lebih cepat. Alam bawah sadar kita, ya, dan otak kita ketika dalam keadaan sunyi, ya Mas, ini tuh membuka kecerdasan yang, ini tuh akan membuka kecerdasan yang tanpa batas gitu Mas. Nah kebanyakan orang, mereka itu menghitung. Mereka menyanyiakan waktu itu membicarakan hal yang nggak penting, terus mengeluh, menggerutu, terus setelahnya mereka itu, apa lagi namanya tuh? Aduh, saya lupa istilahnya. Iri sama orang lain, dengki. Jadi fokusnya ke situ. Sedangkan kalau dalam waktu sunyi, artinya kita fokus sama diri kita sendiri. Kita nggak peduli apa kata orang lain. Iya Mas, jadi kebanyakan orang itu menghabiskan waktunya untuk berbicara yang nggak penting, mengeluh, membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, terus melihat dirinya yang sekarang gitu. Jadi kayak kapan ya gitu. Mereka nggak fokus sama kesunyian mereka untuk berpikir, apakah aku siap? Langkah selanjutnya seperti apa? Ininya gimana? Kayak gitu. Oke. Kalau dari ceritanya tadi ya, waktu jadi cleaning service, penjual ikan asin, terus kemudian ojol juga gitu ya. Jual ST juga, Cewek Mas. masih muda gitu ya, mau melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Berarti kan Kak Roma ini waktu masih kecil itu kan tidak suka pasrah gitu. Artinya itu ketika ada keadaan yang sulit, ya harus dilawan. Aku harus gitu nggak sih karakternya dulu dari kecil gitu, maksudnya nggak gampang pasrah gitu. Iya Mas,
Saya bekerja mulai dari umur 12 tahun. Saya Oke. udah mulai bekerja. Jadi kerja apa 12 tahun? Nemenin mama saya jual ikan. Oh, berarti rumahnya pinggir laut ya? Kota Oke, saya di oke. pinggir laut. Hmm, hmm, Jadi hmm, mama hmm. saya kan tukang jualan ikan tuh mas. Hmm, Kan saya pernah singgung di video sebelumnya. hmm, hmm, hmm. Jadi saya itu dibesarkan sama mama angkat saya. Kalau saya tidak dibesarkan oleh mama angkat saya tidak akan bisa sekolah sampai jenjang S1. Terima kasih Mama Angkat Terima gitu kasih ya. mamaku sayang. Kalian berdua hebat. Artinya keadaan yang seperti ini tidak terus kemudian pasrah kayak gini, tapi ada ikhtiar yang sangat kuat gitu Iya mas. untuk melunasi penderitaan keluarga gitu ibaratnya ya. Yes. Mas ingat video saya yang viral yang sampai 18 juta Iya, views iya, itu? iya, Kan iya. saya udah bilang, keinginan yang membara di dalam hatimu, yang mengebu-ngebu di dalam pikiranmu, ya, meskipun jatuh gagal ulang lagi, sampai kamu selalu kepikiran itu karena di masa depan kita udah punya, Mas. Aku percaya itu deh. Aku percaya tersentuh itu, banget Mas. dengan kalimatmu itu. Wajar kalau viral gitu. Dan itu adalah salah satu video yang bikin aku langsung, tolong dong undang kakak ini Masya gitu. Allah, Gara-gara video itu serius, gara-gara kalimatmu itu. Karena saya yang di hari ini, Mas, energinya memanggil saya yang di masa lalu untuk berusaha agar saya bisa duduk di hari ini. Itulah kenapa saya nggak mau menyerah. Mungkin karena itu saya berpikir kenapa saya nggak mau nyerah gitu loh mas. Saya juga nggak tahu kalau saya tuh ujung-ujungnya bakalan jadi motivator. Karena sekolah tidak mau menerima saya satu. Jadi dulu saya sempat mau diterima di universitas. Nanti masnya ini ya, bukan universitas sih, sekolah dari huruf P dia. Itu terkenal di Indonesia. Memang karena orang dalam, memang. Tapi tidak kecil kemungkinan juga karena bakat saya kayak gitu ya mas ya kan, karena saya juga bisa bahasa Inggris kayak gitu. Itu kan sekolahnya bilingual. Terus setelah itu saya tidak diterima lagi di sekolah manapun. Terus saya mikir ya mas ya, wah apakah saya harus menyesal atau tidak nih? Saya kalau bersedih tuh saya mikir dulu nih mas, ini saya harus sedihnya ke arah mana nih? Mau depresi kah? Mau ini kah? Karena terlalu ambisius membuat saya tuh susah mengekspresikan kesedihan. Kekurangan saya di situ. Oh. Rata-rata orang ambisius seperti itu, Mas. Kadang kalau lagi sedih pun dibawa ketawa gitu. Oh iya Mas. benar-benar. Nah, ketika gimana saya mengeluarkan rasa sedih itu? Ya itu, saya melakukan visualisasi, mengingat hal-hal yang baik-baik. Biar saya tahu, oh, kesedihan ini hanya sementara, ini hanya sementara, kayak gitu. Oke. Tapi emang kita cocok sih, Mas. Iya, iya. Tapi pada saat dirimu kan mengatakan tadi ya, kesedihan ini ada hanya sementara gitu. Terkadang kan kepercayaan diri itu muncul karena akumulasi dari glory from the past yang pernah kita lalui gitu kan. Nah, Kak Roma ngalamin itu nggak? Artinya, oh dulu aku kayak gini buktinya juga bisa, dulu juga pernah bisa gitu. Ada itunya nggak kira-kira sehingga benar-benar merasa layak, aku pasti bisa, pasti duduk di sini gitu. Oke, kita balik ke masa lalu ya, Mas. Ini saya bahas sedikit ya, Mas ya. Mas percaya nggak? Saya memiliki ayah kandung, tapi ayah saya ini sedikit tidak bertanggung jawab. Oke. Ya, jadi dia meninggalkan ibu saya dalam keadaan hamil 7 bulan. Ya Mas ya? Ya. Mama saya harus bekerja di warteg. Kalau di sini namanya warteg, kalau di Iya. kita namanya warung makan si Bolga gitu. Oke. Dalam keadaan hamil. Hamil Kak Roma maksudnya ya? Iya, hamil saya. Mama saya tuh hamil saya. Dalam keadaan hamil, suaminya nggak tahu kemana, kayak gitu. Waktu masukin ke bulan 9, papa saya datang. Papa saya datang, akhirnya papa saya minta maaf, mama saya maafin, saya dilahirkan, dan Mas tahu, padahal papa saya itu termasuk orang yang lumayan keluarganya, tapi karena papa saya nainggolan, Mas saya tahu kan nainggolan itu kebanyakan kan non-muslim ya. Iya, iya. Jadi karena papa saya masuk muslim, keluarganya itu tidak mau membagi gitu loh Mas. Membagi harta kayak gitu loh. Jadi mama saya tuh hidup apa adanya gitu. Jadi lahirnya itu pakai dukun beranak. Iya, iya. Ya Mas ya. Tapi gongnya bukan di situ Mas. Papa saya pergi lagi seminggu setelah saya lahir. Setelah seminggu saya lahir, mama saya bingung. Mama saya disuruh pergi dari rumah mertuanya setelah papa saya pergi. Nah, beliau bingung mau kemana gitu. Baru ngelahirin, belum selesai masa nifas, saya harus mau kemana. Dan akhirnya sisa tabungan dari kerja di warteg itu, mama saya sewa kontrakan.
terus sambil jualan ikan, Mas. Mas tahu saya ada di mana? Di Di sini mana? nih, di punggung. Ya Allah. Digendong di punggung. Dan lebih ajaibnya lagi, Mas tahu, mama angkat saya adalah langganan ikan yang mama saya jual. Oh, mantap. Dan perkataan paling magicnya adalah, Mas, ketika lagi digendong kayak gini, mama saya lagi duduk. Mama saya PNS by the way. Mama ini saya nggak nyebut dia mama angkat sih. Dia mama kedua saya soalnya. Mama kedua saya ini melihat dari jauh, "Hei Kak," kayak gitu. "Oh, ahai." Jadi kayak orang Batak gitu. "Apa tuh?" katanya. "Mau beli dong ikannya," kayak gitu. "Oh, boleh silahkan." Turunin. "Itu apa, Kak?" "Ini anak saya," katanya. Dibalikin, Mas. "Weh, Daba. Basah rambutnya, kasihan rambutnya basah gitu. Umurnya berapa?" Baru 8 hari gitu. Ya Allah. Baru 8 hari, Kak, kakak baru ngelahirin tapi udah jualan. Iya, katanya gitu. Terus siapa yang mau nanggung jawab gitu ya, Mas? Dan mama saya tuh nggak menyerah, Mas. Kata-kata paling mutiara yang dikeluarin dari mama saya yang kedua ini, Mas tahu apa? "Sini saya pegang anaknya, ibu jualan aja. Kakak jualan aja. Ini ada modal." Itu aja keajaiban apa enggak, Mas? Ajaib dong. Dimulai dari tatapan pertama, jatuh cinta, dia besarin saya. Lama-lama dia ngangkat saya jadi anak. Itu keajaiban apa enggak, Mas? Kayak menurut saya itu keajaiban. Saya selalu mengingat-ingat itu. Allah itu maha baik. Bayangin aja, Mas, saya tidak dibiarkan tumbuh di keluarga yang tidak berkecukupan. Karena saya tidak akan bisa meraih mimpi saya kalau saya tidak diangkat oleh ibu yang kedua ini. Nggak akan bisa, Mas. Pendidikannya nggak akan bisa. Itu aja sudah keajaiban, Mas. Bagaimana caranya dia jatuh cinta sama saya yang ada di punggung mama saya yang mukanya nggak kelihatan sama sekali, Mas. Dia cuma bilang, "Sini, coba lihat." Ngelihat langsung ngomong kayak gitu. "Ibu, sini saya," itu kayak gitu. Itu sih, Mas, saya selalu ingat itu. Makanya saya nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah nyerah. Ingat itu aja. Iya sih. Aku jadi makin yakin ya kalau sebenarnya memang skenario hidup itu udah tertulis itu terkadang ya makin kesini tuh makin yakin gitu loh, karena orang-orang yang jadi like worker untuk mengangkat, menginspirasi, menggerakkan hati banyak orang tuh memang ya awalnya dikasih model-model kehidupan yang seperti itu sebagai pertanda bahwa ya kamu bakal jadi orang yang besar, quote and quote gitu. Tapi aku tertarik ya pada saat kalau misalnya dikomparasikan nih antara jadi ojol, jual ikan asin, sama bersih-bersih apa cleaning service tadi, yang paling menderita yang jadi apa? Ojol, Mas. Jadi ojol ya. Pada saat mengalami misalnya hal-hal yang ya bikin kamu lagi, aduh kok gini ya, hasilnya kok gini. Apa yang kamu bisikan dalam diri Karoma waktu itu? Jujur aja ketika saya jadi ojol tuh ada satu momen di mana makanannya jatuh, Mas. Saya masih ingat tuh. Makanannya dibawakan Karoma. Iya, makanan yang saya bawa, orderan yang saya bawa itu Oke, jatuh di tengah oke. jalan. Terus. Saya berhenti, makanannya masih ada, Mas, utuh. Heeh. Ketika saya berhenti nepiin motor, makanannya dilindas sama mobil. Di situ posisi saya tidak punya uang sama sekali. Aduh. Terus Itu gimana saya dong? langsung nangis kejer, Mas. Terus gimana Kalau dong? saya ingat ini saya bisa nangis. Saya nangis, Mas. Saya telepon langsung sahabat saya langsung nangis. Itu air mata saya masih ingat tuh. Saya langsung nangis. Makanannya jatuh. Kenapa? Makanannya jatuh kenapa? Kayak gitu. Ya nggak ada duit. Ya gimana makanannya jatuh? Gantinya gimana? Kayak gitu ya, Mas ya. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak yang bilang, "Neng, udah." Oh, dia suku Chinese, Mas. Udah Neng, jangan nangis. Ini ada duit. Nih, sono beli. Kata gitu. "Bapak makasih." "Iya, nggak apa-apa. Kamu jangan nangis. Semuanya bakalan baik-baik aja. Jangan nangis. Katanya gitu. "It's okay. Saya bukan marahin kamu nangis, tapi jangan nangis. Semuanya bakalan baik-baik aja." Ya, yang bikin saya nangis itu ya, Mas ya, saya tidak bisa bertanggung jawab. Bukan karena saya miskin nangis ya, bukan. Karena, aduh gimana ini ganti makanannya. Gantinya. Sementara nggak ada uang lo Yes, ganti ya. gitu loh, Mas. Saya bingung. Sampai saya mau nangis tuh sama teman saya bukan karena mau ngadu saya mengalami kesialan, enggak. Saya mau ngadu boleh pinjam duit nggak? Akhirnya
Saya matiin teleponnya, bapak ini ngasih duit, saya beli lagi. Saya beli lagi, saya anterin. Dan Mas tahu nggak, duitnya balik lagi ke saya. Ngasih tip yang dikasih. Oh, aku baru mau tanya soal itu. Nah, Mas. Apa arti tips bagi seorang ojol gitu, supaya kemudian kita yang sering order makanan kadang kan menyepelekan hal-hal seperti itu gitu. Oh Dirimu kan gitu. pelaku gitu kan. Iya. Gimana? Ini bisa dibilang ada pro dan kontra ya, Mas ya. Takutnya kalau misalnya ada orang yang mampu, boleh-boleh aja ngasih tips. Tapi kalau orang yang tidak terlalu punya, karena kan kita nggak bisa menilai seseorang itu mampu atau tidak dari Iya, iya, pakaian, iya, dari setuju. rumah, dari apapun. Kita nggak pernah tahu kalau rumah yang mewah itu ternyata adalah turunan dari orang tuanya. Sedangkan keuangannya dia tidak sebagus orang tuanya. Jadi terkadang kan kita salah melihat Mas casingnya. Kayak gitu. Makanya banyak ojol yang bilang, ternyata yang banyak ngasih ngasih tips itu adalah orang-orang yang menengah ke bawah. Oh, Pertama, mereka menengah ke bawah itu kan pajaknya masih kecil ya. iya, bener juga itu. Ya tanggung jawabnya masih kecil. Terkadang ada orang yang sibuk kayak gitu. Jadi dia nggak sempat, dia udah mesen atau dipesenin sama orang dan kayak gitu. Kalau ada kasih. Kalau tidak bisa ya yang menerima lapangin aja. Hmm, hmm. Kalau saya sih kayak gitu ya Mas. Nah, pas di posisi berarti jadi ojol tuh bisa dibilang sebagai posisi titik terendahmu ya kan? Karena udah ada ego Mas. Karena udah ada ego. Ya jadi saya selesai dengan ego itu di umur segitu Mas. Hmm, hmm. Kalau sekarang kamu mau misalnya ada orang yang ngatain saya gitu Mas, ya, sekarap muai gitu. Terserah. Kan kamu yang ngomong bukan aku. Kalau kamu bilang aku jelek ya aku kan tetap cantik. Oke. Ini kita belajar ya, teman-teman yang masih muda-muda, adik-adik mahasiswa gitu ya, bahwa ternyata untuk menuju fase yang diidealkan, yang dicita-citakan tuh nggak ada yang instan gitu. Harus mulai dari bawah dulu, memberi dulu, membuat semesta percaya dulu, melayakkan diri dulu gitu ya. Dan itu nggak semua orang menyadari gitu, tapi realnya memang demikian gitu. Nah, pada saat kemudian berada di titik terendah itu, berada di titik terbawah itu, pada saat kemudian muncul sebuah pikiran-pikiran yang negatif gitu, apa yang dilakukan Roma waktu itu gitu? Nangis aja Mas. Oke. Kalau mau nangis ya nangis aja. Kalau mau marah ya marah aja. Tapi jangan berlama-lama. Misal, pikiran negatifnya, gimana aku bisa dapat dari mana? Karena rata-rata kan kayak gitu. Padahal sebelumnya udah, aku nanti mesti bisa dapetin pasangan kayak gini. Ah, kayaknya susah nih. Cancel lagi, bangun mimpi, cancel lagi. Nah, itu tuh gimana kalau muncul kayak gitu waktu itu? Oke, kalau misalnya banyak teman-teman dalam ruangan ini yang nonton mengalami hal yang seperti itu ya Mas ya. Saran saya cuma dua sih. Pertama, banyak baca buku. Saya tidak pernah putus baca bukunya. Saya Dari selalu baca buku. usia Dari kecil. dari kecil. Dari kecil saya udah hobi baca. Terinspirasi dari mana orang ibu atau gimana? Mama atau gimana? Kalau membaca dari papa saya. Oh. Jadi papa saya itu punya sifat dia nggak mau kerja capek tapi pengen duit banyak. Jadi beliau itu, mohon maaf, sampai dulu salah satu pelaku togel tau Mas. Iya tahu lah. Aku dulu pernah kok. Iya. Saking pengennya punya motor ninja gitu kan. Oh, tiap hari itu aku tombok togel itu 250.000 karo. Masya Allah. Dan nggak pernah dapet karo. Iya karena masnya nginginin. Belum kenal apa namanya Mas, law of attraction di situ. Izin ya Mas ya. Iya, serius itu waktu itu hampir tiap hari kan karena aku tuh kan seneng ya membersamai musafir-musafir di tempat-tempat yang sunyi, di goa, di makam-makam wali gitu kan. Terus ketemu, ini kok dapat nomor togel, dapat 12 juta gitu. Coba kalau aku belinya 250.000 gitu. Wah, dapat berapa kira-kira kan? Langsung motor baru kan. Gitu niatnya dulu. Dan dimarahi ibu akhirnya. Itu papa saya tuh orangnya kayak gitu Mas. Mungkin ambisinya dari dia, tapi kalau belajar itu dari mama saya. Karena kecerdasan itu 80% turun dari wanita. Mama ya. Iya.
100%, 80% lebih banyak dari wanita kalau kecerdasan. Eh, di momen apa Mbak Roma menyadari bahwa sebuah pengalaman yang getir, pengalaman yang pahit itu bakal menjadi suatu bekal gitu untuk mengencourage dirimu meraih masa depan yang terbaik gitu? Alhamdulillah saya beruntung ya Mas ya. Beruntungnya itu orang tua saya selalu ngatain saya gitu Mas. Ngatainnya kayak gini, Roma, kamu itu ya gak boleh sombong, kamu tuh calon orang hebat, gak boleh sombong. Oke. Itu always Mas. Selalu diomongin kayak gitu, mau orang tua yang kandung dan orang tua yang kedua. Mereka tuh percaya, saya nggak tahu. Semua orang di sekitar saya selalu bilang kayak gitu berulang-ulang. Sehingga percaya diri saya itu nambah. Karena jadi program ya, Iya. kan diulang-ulang terus. Dan saya pun jadi mempercayai kalau saya itu punya kemampuan, kalau saya itu punya keunggulan, saya itu punya kepercayaan diri yang tinggi, kayak gitu loh Mas. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak percaya diri, saya bingung. Mungkin karena lingkungan toksik ya kali. Itu dari alam bawah sadar yang trauma. Yang tadi saya sampaikan yang di video sebelumnya kayak gitu Mas. Itu ngaruh banget. Kalau teman-teman berada dalam lingkungan negatif, lingkungan toksik, segera pergi dari situ. Karena ibarat kamu sudah punya kemampuan dan potensi, itu akan terhalang oleh dinding yang sangat tinggi. Itu kayak rantai yang mengikat kaki kita gitu loh Mas. Even itu orang tua kita. Tapi tanggung jawab nggak boleh ditinggalin ya Mas. Even itu keluarga yang kita cintai bisa jadi sebagai pencuri cita-cita kita gitu ya. Yes. Oke. Nah alhamdulillah Allah nolong saya di situ. Saya terlahir di keluarga yang tidak membuat saya merasa kurang percaya diri. Tapi kalau misalnya bagi teman-teman yang mau ninggalin lingkungan itu nggak bisa gitu ya, karena masih sekolah misalnya harus tinggal sama orang tua gitu ya. Oke. Dan kalau Mbak Roma kan merasa beruntung sekali karena ada install software itu dari kedua mamanya gitu kan, bahwa Roma orang yang hebat, orang yang beruntung dan lain sebagainya gitu. Bagi teman-teman yang nggak ngedapetin itu, apa yang bisa di-create secara mandiri gitu? Oke. Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan, ada 4 ya Mas ya. Pertama, cari tahu siapa di sekitaran kita yang memiliki kriteria yang kita mau. Oke. Itu harus dan wajib. Oke. Wajib, cari siapapun. Yang kedua, sering baca buku. Ini tidak boleh ditawar ya Mas ya. Karena otak kita itu butuh supply ilmu. Yang ketiga, lakuin jurnal. Saya dari kecil udah ngelakuin jurnal Mas. Meskipun itu diary, kalau dulu namanya diary, kalau sekarang namanya jurnal. Betul. Kayak gitu Mas. Dan yang terakhir afirmasi. Afirmasi ini luar biasa Mas. Bahkan ketika buka mata nih Mas ya, saya pernah tuh, enak kali ada dapat 50 juta. Masya Allah, tabarakallah. Itu kejadian loh Mas. Oh ya? Ya, tapi kita harus yakin dulu nih, kita harus merasa pantas kalau kita bisa dapat uang itu. Kita harus merasa yakin kalau uang itu bisa datang dari mana aja. Kita harus percaya bahwa dunia ini sungguh kaya. Peluang itu tidak terbatas. Cuma dari gaji lah, cuma dari jualan bisnis lah, dari inilah. Enggak Mas. Jadi kita ngerasa kayak, ya Allah enak kali ya bahagia hari ini ya Allah kalau dapat duit segini gitu. Itu ketika buka mata, segitu loh masa buka mata. Alhamdulillah aku masih hidup. Alhamdulillah hari ini bahagia. Alhamdulillah hari ini, alhamdulillah ini. Kayak gitu Mas. Sorry, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi mencari orang kriteria yang kita mau. Artinya terkadang kita butuh kan teman-teman tuh yang selalu mengiyakan apa yang kita inginkan gitu. Contoh. Aku nanti kayaknya bisa deh jadi kayak gini. Oh ya bisa mas. Kadang kita butuh orang-orang terdekat kita yang selalu mensupport seperti itu. Sehingga kita tuh terpupuk gitu rasa pantasnya gitu. Yes. Even itu dari keluarga, teman-teman dekat gitu. Iya nggak? Iya betul Mas. Sih. Sebenarnya saya sangat-sangat selektif sama teman saya Mas. Yang menjaga ambisius saya bisa tetap terjaga itu, saya selalu berteman dengan teman-teman yang punya prestasi di sekolah. Selalu memilih teman yang memang membawa hal-hal yang positif ke dalam hidup kita. Kayak gitu loh Mas. Jadi semuanya memang teman, tapi yang ini saya jadiin sahabat.
Karena sahabat ini mostly bakalan ngabisin waktu sama kita lebih banyak. Temen nongkrong tuh artinya yang harus Hahaha, sefrekuensi, terus kemudian lebih baik, lebih pemikirannya lebih maju, lebih berprestasi, lebih solehah, gitu kan ibaratnya ya? betul. Oke. Saya akan mundur perlahan kalau misalnya memang tidak sefrekuensi. Saya tidak akan mau menghabiskan waktu sama orang yang memang tidak ambisinya tidak sama. Mending sedikit, nggak terlalu banyak tapi berkualitas gitu kan prinsipnya ya. Betul, Mas. Makanya ada kategori kan, ada teman, Hmm. ada kolega, ada mentor, ada sahabat, ada keluarga. Itu betul, Mas. Ada kotak-kotaknya itu betul. Jadi emosinya terjaga gitu loh, Mas. Oke. Aku jadi tertarik ya soal ini tadi, soal seberapa pengaruh sih mentor, teman curhat, lewat call, saling ber-WA gitu dalam kehidupan Kak Roma sampai di titik ini. Seorang mentor tuh seberapa besar pengaruhnya? Banget, Mas. Jadi siapa mentor kita itu mempengaruhi apa yang kita ucapkan. Mas bisa lihat dari saya, ya, berarti mentor saya itu jauh lebih hebat. Hebat dalam artian sifatnya itu jauh lebih legowo, jauh lebih cerdas. Padahal beliau selalu bilang, saya ini orang yang paling bodoh, Roma, di sekolah. Tapi saya dengan secara sadar saya paham kekurangan saya. Disitulah kelebihan saya muncul. Jadi ketika kita sadar kekurangan kita, Mas, kita akan mencari tahu gimana caranya untuk menutupi kekurangan tersebut. Konkretnya seperti apa kalau itu diterapkan dalam kehidupannya Mbak Roma? Misalnya, Mas, ya, saya ini sosialisasinya kurang. Oke. Jadi dulu ya, Mas, ya, kalau sekarang mah alhamdulillah Ya. udah belajar. Ah. Terus dulu karena sosialisasi saya kurang, saya mendekati guru. Agar ketika saya tidak punya teman dalam kelompok, dalam apapun I see. itu, saya tidak akan kesulitan. Ya, Mas, ya, itu Sama kita ya. ya. Aduh. Serius, Mas. Jadi kayak saya mikir, oh, mereka itu bukan gimana bilangnya. Mungkin pada saat itu saya terlalu frontal ya, Mas, ya. Saya mulai belajar untuk menata wajah. Energi itu mengubah wajah, Mas. Itu betul. Dulu wajah saya nggak kayak gini. Nggak seramah ini. Dulu mungkin orang nggak akan tahan. Karena orang Batak ya rata-rata mukanya agak ganas gitu ya, Mas, ya. Ketawa, Mas, ya. Jadi saya mulai menata gitu, Mas. Kalau waktu dulu kuliah nggak kayak gitu, Mas. Saya sangat-sangat frontal gitu. Kalau saya nggak suka gitu. Kalau sekarang kan, kamu suka nggak, Rom? Suka. Oke. Tapi kalau bisa, udah jadi bisa gitu loh, Mas. Kayak menangkisnya dengan cara yang pelan, sopan gitu ya, Mas, ya. Kalau dulu nggak bisa. Jadi saya mulai tahu, oh yang ini nggak suka nih. Oh ya udah saya deketin dosen. Sampai saya jadi asisten dosen kan. Akhirnya masih ada saksinya, Mas. Sahabat saya cuma punya satu teman pada saat kuliah. Saya nggak banggain ya, Mas, ya. Saya tahu itu kesalahan saya. Harusnya saya belajar kayak gitu. Dan saya deketin siapa yang paling berpengaruh. Sampai kepala kaprodinya saya deketin, Mas. Deketinnya dalam arti apa, Kak Roma? Ya, saya ngelakuin apa yang bisa saya lakuin gitu loh, Mas. Saya sekolahnya di Universitas Negeri Jakarta, by the way. Jadi dulu Bapak itu yang kaprodi itu, yang ngasih kesempatan saya untuk ke sekolah yang itu orang dalamnya itu, Mas. Tuh, sampai kayak gitu loh, Mas. Jadi makanya kita harus pilih-pilih siapa yang ada di circle kita. Ini bukan sombong, bukan. Tapi karena kita tahu tujuan kita apa, jangan buang-buang waktu padahal yang tidak ada ininya gitu loh, manfaatnya, Mas.